Bayangin aja bro, kasus 207 T sampai tertutupi bro. Oh iya, wow. Iya kan, lu temukan siapa bro? Di Tiap malam lu lihat di berita udah pasti beritanya dia. iya. Siap. Jumpa lagi bersama saya Bang Per Dan Sabang Wantok di Obrolan Obrolan. Oke, selamat hari Minggu, Bang Wanto. Selamat santai-santai ya hari ini ya. Tapi dunia sedang tidak santai-santai saja. Tidak baik-baik saja ya. Sedang tidak baik-baik saja. Nih buktinya di belakang membara. Membara api ya. Seperti nanti apa yang kita bahas di sini nih, membara bro, membara yang viral. Yang viral. Oke, di bulan Juli ya. Ini Juli ya. Di bulan Juli ini ada operasi Patuh Jaya nih bro, cukup menarik ya. Oh iya. Operasi Patuh Jaya di mana satu Indonesia itu ada sweeping, sweeping yang dilakukan oleh Bapak Polisi kita. Wah, nah, bagus itu bro. Bagus itu memang harus dilakukan supaya masyarakat mungkin bisa menjadi lebih tertib lagi ya. Betul. Cuman kadang ada juga di media-media sosial sana itu. Ketika orang ditangkap itu kelakuannya random, aneh-aneh saja itu. Aneh-aneh ya? Tahu nggak? Ada nggak tahu? Iya sedikit tahu tapi belum terlalu tahu ya. Nah, ini ada contoh satu nih si Mamang ini, entah Mamang dari mana ini. Dia kelihatannya mau ditilang Pak Pol. Kalau dilihat itu kelihatannya mungkin dia tidak bawa helm atau apa, tapi dia malah transformasi jadi siluman kucing, bro. Bisa gitu ya? Bisa gitu, tidak tahu kenapa. Langsung kesurupan ya? Langsung kesurupan. Wow, menggerang begitu ya. Teman-teman boleh lihat itu malah dingguyu mbaknya sekalian itu loh. Yang rekam itu malah ngguyu. Bukannya bebas dari tilangan Pak Polisi, malah lebih terkenal lagi. Lebih terkenal. Mungkin sih pansos bro. Pansos. Iya, mau nyamar jadi kucing garo. Iya, nyamar jadi kucing dan terkenal juga di kawan-kawannya, malah dijadikan bahan ya. Bahannya teman-teman, saya yakin itu. Saya yakin. Lucu bro. Tapi di sisi lain mungkin kalau ini Bu, saya disclaimer dulu ya, bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Oke, bro. Bukan mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Tapi mungkin kalau ketika kita di jalan raya, lihat, ada hijau-hijau tuh. Rame-rame. Wah, ini gue suka nih. Ada hijau-hijau. Pengalaman pribadi bro ini. Ada hijau-hijau, rame-rame. Iya. Motor-motor kok disetop. Iya. Itu mungkin kita harus sedikit membaca peluang, waspada gitu ya. Waspada lah. Gitu. Kita harus lihat di kiri kanan, kira-kira ada peluang nggak ya, mungkin ya di kiri ada warung nasi Padang mungkin. Melipir aja di situ. Langsung. Tikung patah bro. Tikung patah. Tapi diingat, kita ini melakukan berpikir seperti itu, menghindari hal begitu, yang penting tidak merugikan orang lain kita. Betul. Jangan sampai buru-buru malah nabrak. Hukumannya lebih berat lagi selain mungkin SIM atau STNK dan yang lain-lain. Buktinya contoh kayak si biji bentol satu ini. Lihat, biji bentol satu ini sudah anteng-anteng saja tapi malah nabrak polisi, bro. Oh iya. Malah nabrak polisi. Bukan malah merugikan diri sendiri. Badannya sakit, motornya rusak. Motornya rusak. Kasihan Pak polisinya juga sempat ketindis juga. Sempat ketindis motor bro. Dia kan lagi tugas. Ya, intinya teman-teman, lengkapi SIM STNK Anda, jangan jadi biji bentol yang satu ini, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Seperti itu. Ngomong-ngomong soal polisi nih bro. Ngomong soal polisi, ini baru-baru ini bro. Kasus yang lagi viral ini nggak habis-habis bro, ya kan? Saya lihat di berita-berita media sosial, ya kan? Bayangin aja bro, kasus 207 T sampai tertutupi bro. Oh iya, wow. Ya kan? Lu temukan siapa bro? Tiap malam lu lihat di berita udah pasti beritanya dia bro. Iya. Siapa lagi kalau bukan si Vina Cirebon? Oh, Vina Cirebon. Iya. Sampai ngomong si Vina Gersik. Cik tadi. Itu beda lagi bro. Beda lagi. Oh sorry beda lagi. Nanti itu kita bahas di lain waktu bro.
Goblok. Oke. Ini Bagaimana si Cirebon. Vina ini Jadi apa? kasus ini bro, ini kan kasus pembunuhan ya, kasus pembunuhan oleh geng motor. Terjadi pada 8 tahun yang lalu bro, 8 tahun yang lalu di 2016. Jadi ceritanya ini ada sekelompok anak muda, ya biasalah pacaran gitu kan, di sekolah. Si Vina ini kan pacaran sama si Eki ya kan, dan orang ketiganya ini si Peggy Setiawan itu yang suka dengan si Vina. Cuma di sini kan mungkin si Vina ini dia lebih sukanya sama si Eki bro. Ya lu tahu lah bro, si Eki kan anaknya oknum bro, oknum bapak polisi ya, yang lumayan ya, bapaknya juga bapaknya perwira bro. Ya bayangkan aja dengan anak yang motor bro ya. Si Vina kan ya mungkin nggak suka orang yang ugal-ugalan atau geng motor atau gimana ya kan. Ada yang lebih baik kenapa? Iya, ada yang lebih baik kenapa enggak ya? Ya bukan berarti game motor jelek. Jelek bro. bukan berarti Nah, bukan. kita juga anak motor, bro. Ada yang oknum-oknum ya, oknum-oknum yang jelek. Gua juga seneng bro pakai motor, gitu kan. Nah, terus ceritanya itu si Peggy itu ditolak cintanya bro. Iya, sempet katanya sih diludahin waktu mau nyatakan cinta tuh gimana. Ya gue juga nonton di bioskop sih. Goblok. Jadi intinya maksudnya gelap mata dan terjadilah ada korban di situ ya. Di sini mungkin kalau tadi Bang Per bilang di situ kasusnya padahal sudah sekitar 8 tahun yang lalu ya. Betul. Di sekitar 8 tahun yang lalu, dan sekarang ini bisa naik lagi itu gara-gara ada filmnya si Vina Cirebon itu. Iya, betul. Saya juga tidak tahu ya bagaimana kalau semisal di film itu atau tidak dibuatnya film itu bro, itu kira-kira kasusnya itu kemana begitu ya, ujung-ujungnya itu kemana. Dan yang kemarin sempat bikin heboh juga, dari 8 tahun ini ketika filmnya dibuat atau diangkat, 8 hari kemudian itu pelakunya langsung tertangkap bro. Wah, pelakunya langsung tertangkap. Segitunya ya. Luar biasa, kinerjanya itu luar biasa. Kalau nggak salah itu ditangkap di bulan Mei ya, si Peggy alias Peron itu. Iya, Peggy alias Peron. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka ya Tersangka. kan. Tapi sebelumnya kan sebenarnya kan ini Bang Wantox ini kan udah divonis tuh orang yang 7 orang yang 8 tahun lalu. Nah terus menurut abang gimana? Berarti yang 7 orang itu belum termasuk Peggy ya? Belum termasuk Peggy. Kan? Yang saya tahu sebelum termasuk Peggy ya. Iya kan? Peggy kan baru ditetapkan kemarin. Betul. Bulan 5, ya kan? Terus nggak lama lagi di pra-peradilan si Peggy dibebaskan. Nah, ini yang cukup menarik di sini. Kalau mungkin kamu semua tahu di viralnya video penangkapannya si Peggy ini masyarakat ini beredarnya tuh banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya terkait penangkapan ini. Karena apa? Ini yang beredar di masyarakat loh ya, yang beredar di masyarakat karena ini kok pelaku bisa tertangkap dengan cepat. Ada kalau Bang Per tahu itu ada dia video si Peggy dia bilang, "Bukan saya pelakunya." Oh iya betul. Heboh langsung. Heboh itu air langsung semua jadi kabur. Ini masyarakat bingung ini yang benar mana, yang tidak benar itu yang mana. Iya, itu kalau nggak salah pas konversi pers ya, dia bilang itu ya, ya kan? Itu langsung dibungkam loh ya kalau dibungkam. Itu mungkin saya juga tidak tahu ya, mungkin itu niatnya supaya tidak bikin kabur air, mungkin supaya langsung dibungkam, langsung diamankan seperti itu ya, mungkin supaya tidak beredar di masyarakat berita-berita yang tidak. Tapi tadi kalau Bang Per bilang itu divonis bebas karena mungkin kurang bukti atau apa. Tapi pada kenyataannya apa yang dibilang Peggy itu ketika dia bilang bukan pelakunya itu malah membuat netizen semakin percaya kalau memang bukan dia pelakunya, ini memang salah tangkap. Itulah yang membuat berita ini cukup rame. Ini yang di masyarakat loh ya, makanya mungkin bisa ketika kasus ini sudah
di apa ya, si Peggy ini yang dikatakan Peggy ini ditangkap dan dibebaskan, mungkin harus memang dibersihkan namanya. Apalagi yang paling ribet ini sih instansi polisi ini luar biasa sekali bagaimana cara untuk menangkap pelaku-pelaku yang sebenarnya begitu. Tapi gini bro, yang kasihan ini yang 7 orang yang sudah dipidana orang. itu bro, kan dia nggak bersalah ya kan? Nggak bersalah, nggak tahu juga, mungkin masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan. Tapi itu kan menurut saksi si saksi toh ini si siapa? Saksinya juga ini mana sekarang kan? Iya, hilang, timbul tenggelam ini, nggak tahu di mana. Palsu ya kan? Si Aep dan si AEP ini, AEP ini dan si temannya itu satunya. Di temannya itu. Ini, itu sudah malah si saksi. Nah ini. sekarang ini si Aep ini malah menghilang. Malah menghilang. Bro, siapakah yang melindungi dia? Lempar si batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Kemarin gue lihat berita lagi viral bro. Barang siapa yang menemukan si Aep ini, Mbak Nikita Mirjani Nyai akan memberikan uang 500 juta buat siapa yang bisa menemukan pelaku itu. Apa bukan pelaku ya, maunya saksi kunci si Aep itu. Nah itu dia. Sekarang dia kemana? Pernah dengar nggak beritanya itu? Pernah cukup menarik juga. 500 lumayan untuk membangun channel bro. ini. cukup lumayan untuk membangun channel ini. Jadi sekali lagi atau kita kesana bro. Kita cari dia yuk, sana yuk. Aduh bisa tapi jauh bro. 500 juta bro, lumayan bro. 500 juta lumayan ya. Iya. Oke, tapi selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika si Peggy ini sudah dinyatakan tidak bersalah atau sudah dinyatakan bebas, syukur setidaknya ada kabar baik yang kita bisa lihat dari Peggy. Kalau saya tidak salah, mungkin bisa lihat di video-video ini, itu ada si Peggy bahkan disambut masyarakat dengan luar biasa, dikasih motor, bahkan sampai menjadi pembawa berita bro, sampai jadi pembawa berita ya. Itu di sisi lain untuk membuktikan bahwa mungkin jelas si Peggy ini bukan salah. Dalam artian di sini ini harus ditekankan kalau kau tidak bersalah, kalau kau memang yakin kau tidak melakukan hal yang seperti itu kau harus kekeh dengan kau pendirian, kau harus kekeh. Kalau ini memang bukan saya, memang katanya diinterogasi sampai bagaimanapun, itu sebagai ternyata ada yang bantu kita gitu, ada yang bantu. Memang kalau kau tidak bersalah, buktinya netizen. Tuhan kan nggak tidur bro. Tuhan tidak tidur. Jadi dengan secara tidak langsung juga netizen akan memulihkan nama baiknya beliau seperti ini. Betul. Ya kan? Kalau tahu saya dulu bro yang itu yang lubang-lubang telinga tindik itu yang asli itu gimana dulu katanya yang lubangnya besar kan? Benar. Terus yang si Peggy ini kan nggak ada, ya kan? Itu juga menjadi salah satu yang saya menjadi bilang polemik juga itu ya. Ada mungkin yang ini karena mungkin sudah 8 tahun yang lalu jadi ketutup. Ada juga yang bilang wah jelas itu saja loh lubangnya pelet, lubang balak. Lubangnya besar bro, kalau orang Papua bilang balak. Lubang balak. Kalau dioperasi juga jelas ada kelihatan bro. Iya, tapi itu juga itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Makanya buktikan dong, misalnya kalau ini memang tidak bersalah atau ada teori-teorinya lain, maka cobalah yakinkan masyarakat, yakinkanlah jangan sampai salah tangkap. Jangan sampai salah tangkap, kasihan, betul. Apalagi yang 7 terpidana ini, ya kan. Tolonglah si Aep ini, tolong kau keluar dari persembunyianmu, Aep. Kasihan yang 7 orang ini sudah 8 tahun di penjara. Keluar dari gua kau. Iya, kasihan. Kamu nanti nggak bisa tidur itu setiap malam. Saya cukup yakin tidak akan terbayang-bayang itu ya. Maksudnya apa namanya rasa bersalah. Rasa bersalah. Seumur hidupmu itu. Anggaplah dia sampai mungkin sampai mati tidak akan tertangkap. Tapi saya yakin. Tapi hidupnya nggak tenang bro. Hidupnya tidak akan tenang. Di akhir ada pengadilan yang sangat-sangat adil di akhir nanti ya jelas. Tapi kalau menurut saya boleh nggak sih panggil Bang Uya ya, yang pintar hipnotis ini, ya kan? Menarik itu bisa jadi. Goblok.
Menarik juga bro, bakar tisu ya kan, langsung tidur ya kan, menarik. langsung ketahuan semua itu. Ditanyain semua itu Ditanyain satu-satu ya kan, gitu. Oke, itu mungkin menjadi hal-hal yang ya canda-candain kita, Iya. hal-hal yang menarik mungkin bisa, makanya kita sebagai masyarakat di sini bingung, jadi tolonglah Iya, yang benar-benar, yang salah-salah saya cukup yakin itu hanya oknum-oknum saja kok yang misalnya ada di instansi polisi itu mungkin Iya, ada oknum-oknum saja, cuman kita pertegas, saya cukup yakin masih ada di polisi, masih banyak orang-orang yang sangat luar biasa yang bisa menuntaskan kasus-kasus ini. Bro, Oke. 1 menit saja di negara Republik Indonesia ini nggak ada polisi, mau jadi apa bro? Jadi Iya apa? kan? Nah, masyarakat pasti Masyarakat kisruh. kacau bro. Kacau. Dan makanya masyarakat ini harus kembalikan kepercayaannya Kepercayaan semua, masyarakat kepercayaan kepada pihak yang berwajib yang menyelesaikan itu. Tapi intinya kita berdua ini kan cukup yakin ya, pasti kedepannya polisi pasti bisa menjadi Iya, pasti itu, Bro. bisa menjadi penegak pengadilan Penegak yang hukum benar, yang adil dan seadil-adilnya yang adil ya dan kan. seadil-adilnya. Oke, mungkin itu ya sedikit pembahasan kita terkait Iya, Vina Gersik. Vina Vina Cirebon, bro. Vina Cirebon ya. Itu mungkin kita juga disclaimer di sini, kita juga hanya mengikuti kasus-kasusnya saja. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang lebih paham, ada mungkin yang wah ini dia bisa nerawang, wah ini yang salah, ini yang salah, Nanti itu. silakan komentar di bawah silakan sini ya. komen di bawah, Silakan sini. Nanti kalau ini kita akan bahas lagi. Bisa di jadi minggu. bahasan Iya, yang bisa menarik. jadi bahas lagi di minggu berikut-berikutnya. Ya, bro. Oke. Karena ini seru nih bro. Nah, ini seru, makanya kita disclaimer, kita juga bukan orang yang sangat pandai di bidang itu, kita juga sama-sama mengikuti sebagai masyarakat, masyarakat, dan kita mungkin kedepannya berharap sekali lagi semoga kejadian-kejadian ini tidak ada, karena kasihan ya kalau mereka yang tidak bersalah tiba-tiba kena jackpot ya, kena jackpot, kena jackpot Zeus. Iya. Ternyata bukan dia gitu ya. Itu dia ya, jangan dekati jackpot itulah ya. Iya, siap. Itu ya mungkin yang kita bisa bahas hari ini cukup menarik dari Bapak Oke, Polisi. terima kasih Bang Mantok. Mungkin pembahasan kita untuk minggu ini ya soal terkait Vina. Untuk tanggapan masyarakat itu silakan nanti komentar di bawah buat teman-teman ya, silakan menanggapi kasus ini seperti apa, ya kan? Itu saja yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa sekali lagi like, share, dan subscribe karena kita mau kejar 500 juta dari Mbak Nikita Mirzani. Kita tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Ferdi. Bang Wantok dulu ya. di obrolan X. Oke.